Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfiani Fadila dari kelompok 4. Saya ditugaskan sebagai moderator. Sebelum itu, mari kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama dan sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, tugas makalah kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Kak Syarifatus Suraya. Kepadanya kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Ustadz off kamera karena sedang berada di kelas. Baik, langsung saja kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, insyaallah kita akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul isim dan tanda-tandanya. Boleh langsung ke rumusan masalah saja, Kak. Digeser ke rumusan masalah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke rumusan masalahnya saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan isim? Yang kedua, apa saja tanda-tanda isim? Selanjutnya, boleh digeser. Jadi, isim itu menurut definisi yang kami ambil dari sebuah kitab, madalla ala ma'nan mustaqillin bil fahmi ghairu muqtarinin bi ahadil azminatis salasati, yang artinya sesuatu yang menunjukkan makna yang dapat dipahami dengan mustakilnya atau berdiri sendiri tanpa terikat dengan salah satu dari 3 zaman. Jadi isim itu kalau menurut bahasa artinya kata benda, sedangkan kalau menurut istilah suatu kalimat yang dengan berdirinya dia sendiri itu tanpa membutuhkan kalimat yang lain itu sudah bisa dipahami. Contohnya di situ ada rokmun, artinya angka. Nah, dari kalimat rokmun, meskipun dia berdiri sendiri tanpa ada embel-embel kalimat lain, dia sudah bisa dipahami. Rokmun di situ artinya angka, dan satu lagi isim tidak terikat oleh waktu. Jadi rokmun tidak bisa kita artikan waktu telah waktu, akan waktu, atau sedang waktu. Nah, gitu. Contoh lagi misalnya seperti zaujun, zaujatun, baitun. Kalimat-kalimat tersebut meskipun berdiri sendiri, masing-masing bisa dipahami. Selanjutnya, tanda-tanda isim. Yang pertama, jadi sebuah kalimat isim itu memiliki ciri khas. Dia bisa dikatakan isim kalau satu menerima tanwin. Contohnya kitabun, artinya buku. Jadi kalimat yang di akhirnya itu ada tanwinnya, maka dia dinamakan kalimat isim. Kemudian tanda isim yang kedua adalah al-khafdu. Al-khafdu itu adalah dibaca jar atau dibaca kasroh. Nah, penyebab al-khafdu atau penyebab dibaca kasroh di sini itu ada 3. Yang pertama karena masuknya huruf jar, contohnya seperti bismi, ya di sana ada huruf jar berupa bi, sehingga menjadikan harokat ismi itu menjadi ismi kasroh. Kemudian sebab dibaca kasroh atau dibaca jar yang kedua itu karena idofah. Contohnya seperti bismillahi. Idofah itu apa? Nanti insya Allah ada temanya sendiri ya teman-teman. Jadi di sini kita fokus ke tanda-tanda isim saja. Baik, selanjutnya tanda isim yang kedua al-khafdu karena tabi atau mengikuti. Contohnya seperti bismillahirrahmani. Nah, di sini ar-rahmani, pokok pembahasan kita adalah ar-rahmani, tabi atau mengikuti lafaz Allahi yang dibaca kasroh, makanya dia dibaca kasroh juga. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah masuknya alif lam. Contohnya al-maliku, al-qudusu, as-salamu. Tanda isim yang keempat masuknya huruf khafat atau jar. Contohnya fi baitin. Kemudian tanda isim yang kelima masuknya huruf qasam. Contohnya wallahi tallahi. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Nah, jadi sebenarnya tanda isim yang kedua dan keempat ini sama, cuman yang keempat ini lebih spesifik lagi. Selanjutnya ada pembagian isim.
isim terbagi menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlah benda, dan berdasarkan khusus atau umum. Isim berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Jadi kata benda berdasarkan jenisnya itu ada yang mudzakkar atau bermakna laki-laki, ada yang muannas yaitu bermakna perempuan. Contoh yang muannas adalah al-madrasatu, kemudian uzunun. Ciri isim itu dikatakan muannas kalau secara lafadz biasanya ditandai dengan tak marbutoh seperti al-madrasatu itu. Nah, kemudian uzunun, kenapa dia kok muannas? Karena beberapa ciri muannas yang lain selain dia itu ada tak marbutoh di akhir, ciri muannas yang kedua itu anggota badan yang punya pasangan dia dihukumi muannas. Misalnya seperti uzunun karena artinya telinga, dia punya pasangan, telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian ainun, mata, dia punya mata kanan dan mata kiri. Yadun, tangan, dia punya pasangan kanan dan kiri, meskipun di akhirnya tidak ada tak marbutoh, tapi dia dihukumi muannas. Nah, keluar dari ciri-ciri tersebut, maka isim atau kata benda itu dihukumi muzakkar atau berarti laki-laki. Contohnya seperti baitun. Itu tadi isim berdasarkan jenisnya, ada mudzakkar dan muannas. Sekarang isim berdasarkan jumlah bendanya. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, dan ada isim jamak. Isim mufrad itu yang bagaimana? Isim mufrad itu bermakna tunggal. Jadi kalau misalkan ada kata benda yang bermakna satu, jumlahnya itu ada satu, maka dikatakan isim mufrad. Contohnya muslimun, artinya seorang muslim. Kemudian yang kedua ada isim tasniyah, artinya dua. Jadi kalau ada kata benda atau kalimat isim yang bermakna dua, maka dinamakan isim tasniyah. Contohnya muslimani, artinya dua orang muslim. Dan ini memiliki ciri khas tersendiri, tandanya biasanya ditandai dengan alif nun di akhirnya atau ya nun di akhir. Kemudian yang ketiga ada isim jamak, artinya lebih dari dua. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kalimat isim yang lebih dari dua baru dia bisa dikatakan jamak. Contohnya muslimuna, artinya orang-orang muslim yang lebih dari dua, orang muslim yang banyak. Selanjutnya isim berdasarkan umum dan khusus. Jadi isim berdasarkan umum dan khusus itu, jadi kalimat isim itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Isim nakiroh itu bagaimana? Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti masih umum. Jadi isim nakiroh ini isim yang masih bermakna global. Dan untuk mengkhususkannya, untuk memarifatkannya, yaitu dengan ditambahi al di awalnya. Contohnya kitabun. Nah, kitabun di sana artinya sebuah kitab. Dari kalimat kitab itu maknanya global. Di gambaran kita itu di sana bisa kitab fikih, bisa kitab sejarah, bisa kitab yang lain-lainnya. Jadi maknanya itu masih umum. Tapi kalau seandainya kita tambahi al di awal, misal al-kitabu, maka maknanya bukan kitab lagi, akan tetapi kitab ini. Jadi lebih khusus lagi. Gitu. Kemudian tadi isim nakirah, sekarang ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan arti khusus. Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama ada isim alam atau nama. Contohnya Zaidun. Jadi nama orang. Jadi setiap nama orang itu dikatakan isim alam, dan isim alam ini termasuk isim ma'rifat atau isim yang bermakna khusus. Kemudian yang kedua ada isim yang ada al. Jadi setiap kalimat isim yang diawali al atau lam ta'rif, maka dia adalah isim ma'rifat atau bermakna khusus. Contohnya seperti tadi, kitabun kalau dikasih al-kitabu, kitabun yang tadinya isim nakiroh, kalau ditambahi al di awal, al-kitabu, maka dia berubah menjadi isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga ada isim domir, artinya kata ganti. Isim domir ini nanti ada yang dibagi menjadi dua, ada domir yang tampak dan ada domir yang tidak tampak. Dan insya Allah nanti akan ada temanya tersendiri, teman-teman. Jadi kita fokus pada isim saja. Kemudian di sana contohnya ada huwa, domir yang tampak misalnya seperti huwa qaimun, dia laki-laki yang berdiri. Kemudian pada kalimat nasoro, di sana ada sebenarnya menyimpan domir yang tidak tampak atau domir yang tersimpan, yaitu domir huwa. Nasoro artinya apa? Dia telah menolong. Nah, meskipun di sana tidak tertulis dianya, tapi dia bermakna menyimpan domir atau kata ganti dia yang menolong. Kemudian isim ma'rifat yang keempat ada isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Isim isyarah ini sudah dijelaskan ya sama teman-teman kita di makalah yang lalu. Nah, jadi isim isyarah ini juga termasuk isim ma'rifat. Selanjutnya ada isim mausul, artinya kata penghubung. Contohnya seperti allazi, allati, insya Allah juga akan dijelaskan oleh teman kita di makalah berikutnya. Kemudian yang keenam adalah mudhof yang mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat.
Jadi kalau ada mudhof ini singkatnya dua kalimat isim. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, kalau misalkan ada dua kalimat isim yang mudhof ilaihnya atau yang kata keduanya ini berupa salah satu dari isim yang berada di isim ma'rifat ini, maka dinamakan isim ini adalah isim ma'rifat. Contohnya di situ seperti kitabu Zaidin. Nah, kitabu Zaidin di situ Zaidin itu kan merupakan isim alam, yang mana isim alam itu adalah isim ma'rifat. Maka kalimat kita Bu Zaidin bukan nakiroh lagi, bukan bermakna umum lagi, akan tetapi bermakna khusus atau ma'rifat. Gitu. Jadi itulah isim-isim yang termasuk isim ma'rifat. Baik teman-teman, mungkin itu singkatnya kita menjelaskan tentang isim dan tanda-tandanya. Untuk selanjutnya, Baik, alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh Syarifatus Syaraya sudah begitu sangat insya Allah dimengerti. Selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan kepada pemateri atau kepada kami sebagai kelompok 4? Izin bertanya, Kak. Baik, silakan. Ya, tadi kan mengenai tentang kalimat isim ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya isim itu kan kata benda atau kalimatun dalat ala maknan ila akhirih. Terus disebutkan bahwasanya tadi kan tanda-tanda isim itu salah satunya kan kemasukan huruf jer ya. Kemasukan huruf jer, benar ya? Iya. Kemasukan huruf jer. Terus saya mau tanya. Terus banyak itu di Al-Qur'an ayat-ayat yang mengenai tentang huruf jer. Misal contoh dari dalam surat At-Tolak ayat 3 itu disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, min itu kan huruf jer. Kenapa kok min haitsu bukan min haisi? Padahal itu huruf jer. Semestinya kan kalau jer kan majrur, jer majrur. Min haisi atau itu pertama itu. Terus ada lagi di surat Al-Fatah ayat 23 itu. Sunnatallahil lati qad khalat min qablu. Kenapa kok bukan min qabli? Nah, itu bagaimana? Terkait dengan huruf yang tanda-tanda isim yang kemasukan huruf jer. Min, salah satunya huruf jer yaitu min. Mungkin cukup itu. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin untuk pemakalah ya, semua pertanyaannya ditampung dulu, tidak usah dijawab dulu sambil mencari referensi. Untuk menjawab bisa kita dua, jadi nanti dijawabnya di akhir semua ya, gitu ya. baik. Kalau masih ada yang mau bertanya kepada pemakalah 1 silahkan. Kalau sudah tidak, mungkin nanti ke pemakalah 2. Silakan barangkali yang mau bertanya. Jadi supaya pemakalah pertama ini bisa juga menyiapkan jawabannya, bisa buka-buka lagi bukunya, referensi, supaya nanti di akhir bisa menjawab. Ya, silahkan. Ya, baru 1 pertanyaannya ya. Diharapkan lebih dari 3 kalau ada. Ya. Baik, kepada teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, maka penyampaian tugas makalah kelompok 4 akan kami tutup dan akan kami serahkan kepada kelompok selanjutnya. Tidak ada ya teman-teman? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi makalah yang telah disampaikan oleh Kak Syarifatus Syaraya dari kelompok 4 terkait tanda-tanda isim dan pembagiannya telah sangat gamblang dijelaskan.
Selebihnya yang bertanya insya Allah akan kami jawab di akhir sesi. Selanjutnya presentasi yang akan kami serahkan kepada kelompok 5. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 5 bahasa Arab akan menyampaikan, saya sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya sebagai moderator juga sebagai pengisi makalah. Nama saya Ahmad Sahlabi dari kelompok 5. Makalah kami ada kelompok kami ada 3 orang, itu saya sendiri Ahmad Sahlabi, ada Kang Muhammad Amir Khairudin, dan ada Mbak Nur Azizah. Pertama kata pengantar sebaca sedikit. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Asmaul Mausulah yang merupakan tugas kelompok ini. Pada kesempatan kali ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik insya Allah, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Ustadz, kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, kami ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan hal yang sangat sensitif dalam berkomunikasi. Apabila bahasa yang digunakan tidak sejalan dengan lawan bicara, tentu akan terjadi kesalahpahaman. Tidak hanya itu, hubungan seseorang yang erat tentu dapat terenggang bila salah dalam menyampaikan maksud. Itu yang terjadi dalam bahasa lisan. Jadi kita tahu bahasa itu ada 2. Ada bahasa lisan, ucapan, komunikasi secara lisan, yaitu ya kita berbicara seperti itu. Dan juga ada juga bahasa tulisan, yaitu dengan baca buku dan sebagainya, seperti itu. Kemudian langsung perumusan masalah. Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, jadi kita dapat merumuskan ada 2 hal. Yang pertama, pengertian asmaul mausulah. Jadi apa itu yang dinamakan atau apa itu yang dimaksud isim mausul? Asma mausulah, isim mausul. Dan juga yang kedua, bagaimana pembagian al-asma al-mausulah ini. Itu perumusan masalah kami. Kemudian tujuan kita semua mengetahui pengertian isim mausulah. Yang kedua, mengetahui pembagian isim mausulah seperti itu. Dan yang ketiga, bab ketiga, kita masuk ke pembahasan pengertian pronomina relatif atau isim mausul. Jadi pronomina relatif ini bisa dikatakan bahasa ilmiahnya seperti itu, atau bahasa Indonesianya isim mausul itu pronomina relatif. Pronomina relatif isim mausul adalah sekelompok kata yang dipakai untuk menyambung dan menggantikan unsur sebelumnya dengan kata, frase, atau kalimat sesudahnya. Jadi kata tersebut memiliki 2 fungsi. Sebagai penghubung atau kata sambung, pertama itu fungsinya sebagai penghubung kata sambung di antara kata, 2 kata gitu misalnya, dan juga sebagai kata ganti yang menggantikan kata yang disambungnya. Pembagian pronomina relatif isim mausul. Pembagian isim mausul, pronomina relatif tentu ada khas, khusus, kita bisa katakan seperti itu, isim mausul yang khas, khasah. Sebagai kata yang menggantikan nomina, pronomina relatif memiliki bentuk-bentuk yang dimiliki nomina dalam jumlah, jenis kelamin, dan kasus. Ada singular ini kita biasa ada bahas itu mufrad. Mufrad 1, ada dual, tasnia atau musanna 2, kemudian ada pluralisme. Pluralisme itu jami, jamak yang lebih dari 2, seperti yang dijelaskan.
Kemudian yang pertama itu ada maskulin. Ini bahasa kerennya maskulin. Bahasa Arabnya itu muzakkar. Muzakkar atau laki-laki. Sama nominatif itu ada marfu. Kita contohnya di sini misalnya yang mufrad, nominatif mufrad, mufrad bahasanya. Nominatif alladzi yang mufrad, kemudian yang musannanya alladani, kemudian alladzina itu dalam keadaan marfu. Kemudian dalam keadaan akusatif atau majrur atau mansub ya, majrur atau mansub di sini salah, harusnya mansub bukan mandub tapi mansub. Ada yang mufrad itu alladzi, kemudian musanna yang dua alladzaini, kemudian yang tiga jamak sama alladzina seperti itu. Kemudian yang kedua ada feminim, kita sebut feminim, bahasa Arab itu muannas, ada muzakkar, ada juga muannas perempuan. Nominatif, bentuk nominatif yang mufrad. Yang pertama ada allati, kemudian allatani, ya musannanya, kemudian jamaknya ada allai atau allati. Seperti itu. Kemudian ada akusatif, keadaan majrur atau mansub, yaitu mufradnya itu allati, kemudian musanna atau muannasnya allataini, dan juga allai atau allati. Contoh di sini pronomina relatif singularis maskulin alladzi. Jadi contoh isim mausul mufrad muzakkar bahasa ininya tabarakalladzi nazal furqana ala 'abdihi, surat Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya. Di sini kata tabaraka itu kita tahu verba perfect, maksudnya fi'il ya. Orang kedua singular maskulin untuk kalimat, kemudian alladzi anak kalimat objek kalimat induk, alladzi di situ pronomina relatif maskulin. Jadi si mausul yang muzakkar, mufrad seperti itu. Kemudian yang B pronomina relatif singularis feminim. Allati contohnya. Jadi afara'aitumun naran lati turun. Apakah kau pernah memperhatikan tentang api yang kau nyalakan? Allati di sini, kata allati di sini pronomin relatif singular, isim mausul, feminim, akusatif, mengacu kepada an-nar. An-nar di situ kata nar itu merupakan muannas, nomina singular, feminim, muannas dan akusatif. Yang ketiga pronomina relatif dualis maskulin, mutsanna atau tasniyah. Alladzani contohnya alladzani ya'tiyaniha minkum. Ini contohnya alladzani di sini pronomina relatif dualis maskulin, artinya apa namanya tasniyah, dan maskulin mudzakkar. Aku sekaligus mengacu ke bagian kalimat sebelumnya. Kemudian ada ya'tiyani verba imperfect, ini fi'il maskulin dualis predikat, kemudian ha di situ pronomina feminim, akusatif dan objek. D contohnya pronomina relatif dualis feminim, langsung aja. Allatani fashagaluni hanit tujaratainin lataini ba'da subhi. Ini salah satu contohnya. Fashagaluni hanit tijarataini. Induk kalimat di situ. Kemudian allataini ba'da subhi. Anak kalimat keterangan adjektifal. Keterangan waktu istilahnya. Nomina at-tijarataini, subjek anak kalimat, kemudian pronomina relatif dualis, femininnya allataini. Ada contoh pronomina relatif pluralis maskulin, alladzina, innal ladzina amanu wa amilus shalihati katahum jannatul firdausi nuzulah. Ini contohnya tadi alladzina di sini untuk akusatif sebab didahului inna. Kemudian yang terakhir yang F, pronomina relatif pluralis, feminim, allati contohnya min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Allati di sini pronomin relatif plural feminim. Dalam kasus genetif mengacu pada kata nisa, nisa yang merupakan muannas seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kami persilakan pada Kang Muhammad Amal Khairuddin untuk melanjutkan presentasinya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ahmad Salvi yang sudah menjelaskan tentang isim mausul al-khosar. Selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan mengenai isim mausul al-ama atau tak tentu ya, pronomina relatif tak tentu.
Ada dua pronomina tak tentu yang juga dapat menggantikan fungsi penghubung seperti yang dilakukan oleh pronomina relatif atau isim mausul al-khosoh ya, alladzi, yaitu ada ai, zu, za, ma, man. Nah, berikut beberapa penjelasan dari isim mausul atau pronomina relatif tak tentu di bawah ini ya. Yang pertama, pronomina tak tentu, man. Di sini man digunakan untuk nomina atau isim yang berakal, berlaku pada feminim atau muannas dan maskulin, muzakkar, singularis, dualis, dan pluralis, mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya, inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzaba wa tawalla. Yang artinya wahyu sungguh telah turun kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapa saja yang berdusta dan berpaling dari Allah, dari Al-Quran. Nah, itu man kadzaba wa tawalla, itu termasuk ke isim mausul al-khosoh ya, khusus. Selanjutnya, yang kedua, pronomina tak tentu, ma, atau isim mausul al-amah ma, digunakan untuk nomina atau isim yang tidak berakal, berlaku pada feminim, muannas, dan maskulin, muzakkar, singularis, dualis, dan pluralis, mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya, wa annal insana illa ma sa'a. Manusia pasti hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Yang selanjutnya, pronomina tak tentu, za, digunakan untuk nomina yang berakal atau isim yang berakal dan yang tidak berakal, dengan syarat diletakkan setelah kata ma atau au yang merupakan bentuk pertanyaan. Contohnya, madza aradallahu bihadza masala. Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Selanjutnya, pronomina tak tentu, zu, digunakan untuk nomina yang berakal atau isim yang berakal dan yang tidak berakal, yang bermakna yang, atau bahasa Arabnya alladzi. Contohnya, liyunfiq zu sa'atim min sa'ah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan menafkahkan hidupnya menurut kemampuannya. Selanjutnya, yang terakhir, pronomina tak tentu, ai, digunakan pada nomina yang berakal atau isim yang berakal maupun yang tidak berakal, dan dapat berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut, dan tidak diubah kecuali pada posisi tertentu, yakni pada frase posesif, mudhof, dan dengan syarat apabila konjungsi subordinatifnya atau silatiha, kalimat non-verbal jumlatu ismiyah yang pronomina domir dihilangkan. Contohnya, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, demikian penjelasan dari kami mengenai isim mausul al-khosoh dan al-amah ya. Kesimpulannya, al-asmaul al-mausulah adalah sekelompok kata yang dipakai untuk menghubung dan menggantikan unsur sebelumnya dengan kata, frase, atau kalimat setelahnya yang biasa disebut dengan pronomina relatif atau isim mausul. Pronomina relatif dibagi menjadi dua, yakni pronomina relatif tentu dan tak tentu, khosoh dan amah. Pronomina relatif tentu ada 6 bentuk yang tadi sudah dijelaskan. Allatani, allati, alladzina, alladani, alladhi, dan allai atau allati. Sedangkan pronomina tak tentu terdapat 5 bentuk. Ai, zu, za, ma, man.
Ya, demikian pemakalah berharap agar pembaca makalah ini serta mahasiswa dapat mengenal dan memahami lebih dalam mengenai al-asma al-mausulah. Makalah yang belum sempurna ini semoga dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi pembaca. Kritikan dari pembaca mengenai makalah ini sangat pemakalah harapkan untuk evaluasi ke depan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Mungkin selanjutnya jikalau ada yang ingin bertanya atau masukan atau ada tambahan, mungkin dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator Mas Ahmad Syukron. Jazakallah khair. Ya, itulah makalah singkat mengenai isi mausul dari kelompok kami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan atau menanggapi, kami persilahkan. Ya, silakan yang bertanya kepada pemakalah kedua. Maaf Ustadz Sahlabi, maaf. Ya, silakan Mas Yogi. Saya bingung. Itu apa, pertama saya tidak bisa bahasa Inggris. Kedua, saya orang Jawa Tulen, tidak bisa bahasa Arab. Itu dalam penjelasan panjenengan bersama dengan Ustadz siapa tadi, itu menjelaskan bahasa Arab sekaligus menggunakan bahasa Inggris. Saya mumet sekali ya. Ini bagaimana mungkin apa ya? Mungkin bisa diperjelas saja lah terkait dengan pembahasan apa itu tadi ismul mausul ya. Mungkin kalau kita kita bandingkan dengan bahasa Indonesia saja. Kayak contoh tadi saya paham ada isim, itu kalau bahasa Indonesia itu kata benda. Nah, itu kayaknya bisa lebih mudah dipahami bagi orang awam seperti saya. Terima kasih Bapak Ustadz Sahlabi dan temannya. Terima kasih untuk Mas Yogi atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Insya Allah nanti ke depannya, setelah ini maksudnya, kita akan jelaskan insya Allah. Oke, kalau sudah tidak ada, sekian dari kami makalah bahasa kelompok 5. Kami persilakan untuk pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan makalah selanjutnya. Kak Anis, mohon maaf untuk pemegang Zoom mungkin bisa menjadikan Kak Kaila Kiraminisa sebagai host. Siapa Mbak? Kaila. Sudah bisa. Ke yang namanya Kaila aja.
Telepon yang dijadikan host, tolong yang namanya Kaila aja. Coba jadikan Bisa. Sudah Bu Ustazah Kaila. Yang nggak ada nama panjangnya. Oke, sudah. Baik, terima kasih Kak. Langsung saja kita mulai sembari menunggu kelompok kami membagikan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Fahmi MAG selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Langsung saja tanpa berbasa-basi karena waktunya sudah mepet sekali ya teman-teman. Kita awali presentasi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang fi'il maudhi yang akan disampaikan oleh pemakalah saudari Nur Azizah Alawiyah. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita langsung bab 2, yaitu kajian teori. Sebagaimana yang kita ketahui, definisi fi'il madhi adalah al-fi'l madhi huwa kullun fi'li yadullu ala husulil amri fi zaman madhi. Fi'il madhi adalah setiap perbuatan yang terjadi pada waktu yang telah lewat, waktu yang telah lampau. Atau istilah dalam kitab Jurmiyah juga dijelaskan madalla fi'il madhi yaitu madalla ala hadasin madho wan qadha, yaitu lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang telah lalu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang kita pelajari past tense gitu. Nah, tujuan dan manfaat seseorang yang memahami fi'il madhi adalah menggunakan fi'il madhi dalam menggunakan bahasa Arab baik sebagai bicara, pendengar, pengarang kitab, pembaca kitab dapat menyampaikannya dan dapat memahami topik yang sedang dibahas adalah menjelaskan tentang masa yang telah lalu atau lampau. Sebagaimana tujuan kita mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu alatnya adalah agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, dan dapat berbahasa dengan baik, dan menerjemahkannya dengan tepat. Karena apabila Al-Quran kita bacanya salah baris, bahkan salah huruf, maka salah pula artinya. Pembahasan pengertian fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu kata yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian sebelum saat pembicaraan. Atau tadi yang kita sebutkan mayadulu ala husuli syai'in qabla zamani takallum, yaitu pembicara sebelum terjadinya sesuatu dia belum berbicara, tapi dia berbicara sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang sudah lalu, menceritakan sesuatu kisah yang sudah lalu. Kemudian ini contohnya seperti kalau dalam bahasa Indonesianya kita telah belajar, berarti kita sudah belajar gitu. Atau saya sudah makan. Nah, itu kita menggunakannya nanti kalau dalam bahasa Arab menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi ciri-cirinya adalah dia mabni atas fathah, pasti itu fathah. Nah, namun fi'il madhi huruf akhirnya fathahnya tersebut bisa nampak dan bisa pula tersembunyi. Contoh fathah yang tampak ada pada fi'il madhi sahih akhir
yang tidak bersambung dengan waw jamak. Ya, jadi fi'il madhi yang akhirnya berbaris fathah itu tidak bersambung dengan apa-apa. Contohnya seperti akroma. Kemudian qaddama, safaro. Ma fi'il madhi di sini ma terakhir itu barisnya fathah. Begitupun qaddama, mim tersebut berbarisnya fathah. Ro juga safaro, ro akhirnya fathah. Nah, kemudian fi'il madhi juga tidak bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Contohnya apa namanya? Safarot Zainabun. Zainab berjalan, artinya Zainab berjalan. Wahadarat Su'ad. Wahadarat Su'ad. Tak tersebut apa namanya? Tak tersebut merupakan dhamir rafa. Demikian pula pada setiap fi'il madhi yang akhir katanya waw atau ya. Contoh rodiya dan syaqiya. Dua fathah tidak tampak atau dikira-kira atau muqaddar kalau dalam bahasa Arabnya muqaddar ya. Tidak tampak tapi dia berfathah, dia dikatakan fathah namun dia bentuknya, jenisnya, wujudnya tidak tampak tidak tampak berbaris fathah. Yaitu ada yang muqaddar karena ta'azzur, ada yang tidak tampak karena berhalangan. Dia fathahnya tidak nampak di tulisannya karena berhalangan, yaitu pada setiap fi'il madhi yang huruf akhirnya alif. Seperti dua contoh tersebut adalah fi'il madhi mabni. Fi'il madhi yang mabni atas tanda fathah yang tersembunyi pada huruf alif. Ta'azzur artinya mencegah dari munculnya fathah. Ta'azzur artinya berhalangan ya. Berhalangan dari munculnya fathah. Di sini contohnya seperti Roma. Nah, Roma, ro, mim itu akhirnya hurufnya seperti ya. Namun padahal itu dia namanya itu alif muqaddar itu dia. Contohnya seperti itu ya Kak. Yang kedua ada pula yang muqaddar karena munasabah. Karena munasabah yaitu pada setiap fi'il madhi yang bersambung dengan huruf waw jamak. Seperti dua contoh tersebut adalah fi'il madhi. Contohnya adalah fi'il madhi yang mabni atas tanda fathah yang tersembunyi pada huruf akhir. Contohnya waw jamak seperti kayak Kak. Misalnya kan dorobu, kalian memukul gitu. Bu itu kan wujudnya kalau kita lihat tulis bahasa Arabnya dorobu akhirnya waw ya Kak. Tapi padahal dia mabni. Tetap dia kalau kita usut dia itu tetap fathah Kak. Kemudian yang ketiga bisa pula fathah muqaddar untuk menghindari dibencinya berturutannya 4 huruf yang harokat, yaitu pada fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat seperti huruf ta fa'il dan nun niswah. Contohnya sebagai berikut, kata betu sebetulnya ini fi'il madhi, tu adalah dhamir rafa. Kemudian kata beta begitu pula ta ya. Kata beti, kata bena, wah kata bena. Satu dari fiil-fiil ini adalah fiil madhi mabni atas tanda fathah. Nah, yang tadi kita sebutkan nih bahasa Arabnya Kak, dia mabni atas fathah Kak. Walaupun tu kelihatan, jadi kita nggak ngelihat tu pada akhirnya ini tu ya Kak. Kata betu karena ini di sini adalah dhamir rafa ya Kak, dhamir rafa. Tapi dia tetap kita rincinya mabni atas fathah tetap. Penggunaan tempat dengan sukun yang dimunculkan untuk menghindari dibencinya berturutannya 4 huruf yang berharokat. Ya kalau dalam bahasa Arab apa namanya?
Kalau dalam bahasa Arab semuanya berharokat fathah 4 huruf gitu ya Kak, dari awal kata sampai akhir kata itu menghindari itu ya Kak. Ya, kalau dalam bahasa Arab menghindari bencinya atau kita bosen ya Kak gitu ya. Kalau dalam bahasa kitanya bosen kalau seluruhnya fathah gitu. Makanya di sini ada dihias jadi kata tu. Ini ginilah uniknya bahasa Arab. Kemudian huruf ta atau nun, nita kata betu atau kata benak ya Kak, tu atau na. Huruf ta atau nun adalah fa'il maaf Kak. Ya. Jadi mereka itu fa'il Kak. Tu fa'il artinya kata kerja ya Kak. Seperti kata betu artinya aku menulis, saya menulis. Kata betu. Iya, kita lanjut ya Kak. B. Ciri-ciri fi'il madhi. Ciri-ciri fi'il madhi, ciri-cirinya. Sesuai dituliskan dalam Nazm Alfiyah, wa madhiyal af'ali bitamiz. Wasini bait Alfiyah kita tentang fi'il madhi. Artinya fi'il madhi itu dapat diikuti dengan tak fa'il dan tak taknis. Jadi kalau kita mau gimana Kak cirinya kita fi'il madhi, saya kan nggak tahu artinya atau gimana. Nah, bisa kita lihat dari sini. Bisa kita lihat dari ada tak fa'ilnya atau tak taknis. Contohnya, inni haramtu zulmi. Ini hadis syarif. Inni haramtu zulmi. Nah, kata haramtu, tu-nya artinya aku telah haramkan. Ya kan? Di sini fi'il madhi haramtu, aku telah haramkan. Nah, tu di sana ya, tu di sana merupakan fa'il. Artinya aku telah ini sesungguhnya aku haramtu zulmi, mengharamkan, aku mengharamkan zulmi artinya tidak adil, ketidakadilan. Nah, itu yang tak fa'il ya Kak contohnya. Yang contoh tak taknis, laha maka sabat di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, artinya ia mendapat pahala dan kebajikan yang diusahakannya, yang diperbuatnya, kasabat. Nah, tak di sini tak taknis ya Kak. Kemudian kata kasabat tak merupakan tak taknis yang tadi kita ini sebutkan. Nah, huruf awal dan akhir selalu dibaca fathah bila tidak bertemu dengan waw jamak. Nah, fi'il madhi selalu dibaca fathah huruf akhirnya apabila tidak bersambung dengan waw jamak atau domir rofa mutaharrik. Kemudian fi'il madhi itu tidak bisa kemasukan huruf. Fi'il madhi tidak bisa kemasukan huruf. Beda dengan isim. Beda dengan kata benda ya Kak. Ya, kalau isim kata benda, kalau fi'il kata kerja. Kemudian fi'il ini madhi dapat kemasukan kod. Idlama kod artinya sungguh, apabila, ketika, lama manakala. Kemudian juga dapat didahului oleh kata hal. Apakah jadi fi'il madhi bisa kemasukan nih hal, man, ma. Wazan fi'il madhi ada 19. Wazan fi'il madhi ada 19 ya Kak. Yang pertama sampai 3 itu barisnya sama, fathah, fa'ala. Nah, kemudian berbaris kasroh di sulasi mujarrad, fa'ila berbaris kasroh dan berbaris dhammah, fa'ula. Sulasi mazid fi'il madhi yang 3 huruf namun tambahannya mazid itu tambahan ya Kak. Namun bahannya 1 huruf. Jadinya dari 3 asalnya 3 karena mazid 1 jadi ditambah 1 makanya jadi 4 hurufnya, yaitu af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, kemudian sulasi mazid 2 berarti tambahan hurufnya 2 jadi 5 totalnya. In fa'ala, if'ala, if'ala, tafa'ala,
tafa'ala. Kemudian sulasi mazid 3, berarti tambahannya 3 huruf ya Kak. Istaf'ala, if'awala, if'awwala, if'ala. Kemudian rubai mujarrad, fa'lala. Rubai mazid 1, sudah 4 huruf, ditambah 1 huruf. Tafa'lala, rubai mazid 2. Rubai 4 ya artinya ya Kak. 4 huruf tapi ditambah 2 tuh. Jadi ada 6. If'alala dan if'alalla. If'alalla. Penutupnya, kesimpulannya adalah fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang telah lampau, yang telah lalu. Nah, ciri-cirinya adalah kalau kita belum tahu artinya ya Kak, kita bisa lihat dari bentuknya. Dari bentuk bahasa Arab tersebut, kita lihat di tulisannya ada diakhiri dengan tak taknis yang mati, ya, dengan ada tak fa'il juga. Huruf awal dan akhir selalu berharap, atau yang paling lumrahnya kita temui pasti dia berharokat fathah, pasti akhirnya berharokat fathah, itu fi'il madhi yang pada umumnya. Kemudian tidak bisa kemasukan huruf, dan secara bentuk dapat diketahui berdasarkan wazan fi'il madhi yang tadi kita sebutkan tadi. Itu patokannya ya Kak. Ya. Alhamdulillah, kemudian saran, alhamdulillah tugas yang diamanahkan dosen kepada kami telah kami laksanakan. Apabila dalam makalah yang kami buat banyak kekurangannya, kami sadar kami bukanlah manusia yang sempurna dan kami ingin menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan kita, presentasi kita. Adapun teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemakalah Saudari Nur Azizah Alawiyah. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tanya Kak, terkait tadi yang masalah sulasi mujarrad, sulasi mazid 1, 2, 3, itu kalau bisa dikasih contohnya ya, yang sama rubai tadi itu. Kan tadi kan cuma fa'ala, fa'ila, fa'ula, atau kalau bisa biar untuk memudahkan teman-teman terkait contoh-contohnya apa. Misal fa'ala itu contohnya seperti apa? Fa'ula apa? Entah hasana atau hasuna, entah apa. Ya, cuma itu aja diberikan contoh-contohnya terkait dengan katanya. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin langsung itu nyambung ke kelompok 4 tadi. Pertanyaannya apakah ingin dijawab? Sembari kami mencari contoh. Terima kasih. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jawab. Kelompok 4 tadi. Izin mencoba menjawab, Ustadz. Ya. Kalau ada yang keliru atau kurang nanti tolong dibenarkan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kalimat isim itu sebenarnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi mu'rab itu maksudnya adalah sebuah kalimat yang harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan kalimat isim yang mabni itu harokat akhirnya dia tidak akan berubah, dia tetap meskipun kemasukan apa-apa dia tidak terpengaruh gitu. Nah, tadi yang ditanyakan Mas siapa itu tadi min haytsu dan min qablu ya. Kebetulan di sana kalimat haytsu dan qablu itu adalah zorof ya. Zorof itu dalam bahasa Indonesia, ini menurut redaksi yang kami baca seperti ini. Jadi zorof itu adalah kata keterangan atau kata tempat. Nah, di sana di kalimat min haitsu dan min qablu, karena apa?
mazrufnya atau mudhof ilaihnya itu tidak disebutkan, makanya dia menjadi kalimat yang mabni. Contohnya kita bandingkan dengan ada kan kalimat min qabli ru'yatihi. Ya, di sana kan ada mazruf atau mudhof ilaihnya yaitu ru'yatihi. Nah, karena di sana mazruf atau mudhof ilaihnya itu disebutkan sehingga kalimat qablu tadi karena kemasukan huruf jar harokatnya menjadi kasroh min qabli. Nah, tapi karena kalimat yang min haitsu sama min qablu tadi di surat apa tadi yang tadi ditanyakan itu karena mazruf atau mudhof ilaihnya itu tidak disebutkan setelahnya, makanya dia tetap mabni atau harokatnya tetap min qablu dan min haitsu. Jadi karena min qablu dan min haitsu tadi, intinya min qablu dan min haitsu tadi kalimat zorof yang mazruf atau mudhof ilaihnya tadi tidak disebutkan, makanya dia tetap menjadi kalimat yang mabni atau harokatnya tidak berubah meskipun kemasukan huruf jar atau yang lainnya, jadi tidak berpengaruh sehingga harokatnya tetap seperti itu. Gitu. Itu yang menurut yang kami baca, Ustadz mungkin bisa membenarkan atau menambah Ustadz dosen. Terima kasih Ustadz. Ya bagus, terima kasih yang menjawab, yang menjabarkan, dan yang bertanya. Ya, pertama-tama saya apresiasi, terima kasih banyak kepada pemakalah pertama sampai akhir tadi. Ya bagus, luar biasa penyampaiannya ya dari para asatid ya. Nah, saya lihat ini hanya banyak yang sudah tidak asing dengan pembahasan nahwu ini ya. Bahkan tadi ditambahkan juga dengan bahasa-bahasa yang luar biasa lah, bahasa Inggris dan bahasa yang lebih luas. Ya, pertama-tama kita bahas tentang pemakalah yang pertama ini ya. Tadi pertanyaan tentang haitsu dan qabl. Itu sudah betul yang dijawab oleh pemakalah, sudah bagus ya, sudah luar biasa. Ya. Sebagai singkatnya begini, haitsu itu isim mabni ya. Sebagaimana kalau dalam kitab nahwu bisa dilihat kitab Alfiyah ya, ada terdapat Alfiyah di bait 2122. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dalam bait 21 diterangkan bahwa wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf ya mustahiqun lil bina itu mempunyai hak. Haknya itu adalah untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni ayyusakana. Sedangkan tanda asal ya yang jadi pokok dalam mabni itu adalah sukun. Di bait dua-duanya dijelaskan wa min hudufatin wa kasrin wa dham kaina wa amsi haitsu wa sakinuka. Tapi ada beberapa huruf ataupun kalimat yang dia mabni selain disukun. Ada juga dengan fathah, ada juga dengan kasroh, ada dengan domah. Di sini dijelaskan contohnya ka'aina seperti aina ya. Kemudian amsi yang mabni dengan fathah aina, dorob juga tuh. Aina kan di mana? Amsi dia mabninya kasroh, dia menunjukkan hari kemarin. Ada juga dengan domah haitsu, dorob juga, isim dorob. Ya. Kalau dilihat yang punya kitab Alfiyah bisa dilihat di 2122 bahwa haitsu itu emang isim yang mabni domah. Mau kemasukan min, mau kemasukan fi, ya ataupun ila ataupun yang lainnya, tapi rata-rata itu sebelum haitsu itu rata-rata huruf min. Kalau di Al-Qur'an kata haitsu itu tersebut sebanyak 29 kali ya. Dari 30 juz itu 29 kali. Kalau dihitung boleh dilihat. Dan kaidahnya haitsu itu harus diidopatkan dengan jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Contoh yang paling masyhur, kata pertama dalam susunan Al-Quran, kata haitsu itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah ceritakan, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam
wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tuma ragadan. Haitsu, di mana saja, apapun aja yang kamu ingin. Haitsu. Kemudian di dalam kitab lain min haitsu amarakumullah. Min haitsu amarakumullah. Dan dalam bab idhofah di bait 88 dalam bab idhofah dijelaskan juga bahwa walzimu, dan biasakan, pastikan bahwa haitsu itu harus idhofat kepada kalimat setelah. Mau itu fi'liyah ataupun ismiyah. Ya. Nah, singkatnya haitsu itu emang harus mabni. Tidak boleh berubah, tidak boleh haisi atau haisa, tapi haitsu. Nah, tuh ya, betul tadi yang sudah dijawab oleh pemakalah. Kemudian yang kedua min qablu. Qablu itu domahnya domah iwad ya, sehingga bisa disebut domah iwad ataupun domah pengganti ataupun domah penunjuk bahwa setelah qablu itu ada mudhof ilaih yang dibuang kembali kepada sejarah ataupun kejadian ataupun domirnya itu kembali kepada kalimat sebelumnya. Di Al-Quran kata min qabl itu, kata min dengan qabl itu tersebut 197 kali. Kata pertama ada dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladzi ruziqna min qablu hadalladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Min qablu di situ, setelah qablu itu seolah-olah ada kalimat kalau diterjemahkan min qablu ini adalah rezeki kami, kata orang-orang yang masuk surga. Karena kami telah beramal sebelumnya. Sebelum masuk surga itu kita telah beramal di alam dunia. Jadi qablu itu seolah min qabli anna. Jadi lu-nya itu kembali kepada yang sebelum. Jadi, kalau secara kalimat kan min itu dari, qablu itu sebelum. Jadi min qablu di situ sebelum, dari sebelum ini atau dari sebelum kami beramal dulu di dunia. Karena akhirat itu ada ataupun masuk surga itu adalah setelah beramal. Gitu ya. Kalau normalnya biasanya min qabli ayyatiya, min qabli an, biasanya kaidahnya itu setelah qabli ada an. Contoh di surat itu di Al-Qur'an yang ayat yang terkenal itu yang masyhur wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Min qabli ayya, itu normal itu. Nah, tapi kalau situ kan langsung disambung dengan ayatnya dihilangkan, maka min qablu. Nah, jadi intinya domahnya itu bukan domah normal, ada sesuatu yang dibuang ataupun ditunjukkan dengan adanya domah. Itu ya. Bagus ya. Tapi intinya berarti ada sesuatu yang harus dikaji di situ, ketika ada sesuatu yang berbeda harus dikaji. Jadi ada sesuatu yang lain. Selanjutnya silakan untuk pemakalah yang kedua tentang pertanyaan isim mausul ya. Isim mausul juga ini salah satu pembahasan yang ini ya penting dalam nahwu, tidak bisa dilepaskan. Tadi pertanyaannya minta diperjelas, dipersingkat saja karena isim mausul. Tadi bapak-bapak yang nanya ini saya salut juga. Berarti Pak Bapak siapa tuh? Tandanya Bapak mumet, tandanya Bapak pusing. Itu berarti Bapak berpikir. Yang paling bahaya itu kalau Bapak cuek-cuek aja gitu. Nah, silakan pemakalah mungkin bisa dijelaskan secara singkat isim mausul itu. Iya, untuk pertanyaan tadi Mas Yogi, ya jujur ini memang pembahasan isim mausul ini pembahasan yang sulit ibaratnya bagi orang yang
belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab, jujur. Ini saya juga kalau karena saya pernah juga dulu ya waktu jadi santri juga pernah dulu sempat belajar isim mausul. Jadi agak istilahnya ya ada sedikit ngerti gitu. Tapi kalau mungkin saya nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, langsung belajar ke pembahasan isim mausul, itu mungkin bagi saya juga bingung gitu. Nggak ngerti apa maksudnya isim mausul gitu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Memang istilahnya bukan sesuatu yang istilahnya apa jadi langsung ngerti gitu nggak, jadi emang ada tahapannya. Dan ini pun sebenarnya pelajaran isim mausul yang saya tahu di bahasa Arab itu bukan pelajaran dasar pertama. Jadi kalau nggak salah itu ada di tengah-tengah pembahasan gitulah istilahnya, setelah ada dasar-dasar dan sebagainya. Jadi kalau emang ini emang agak susah. Jadi dan kedua itu yang tadi yang istilahnya, yang kedua juga bahasa ini tadi yang saya dulu misalnya pronomina relatif sebagai itu, ini semua yang tertulis di sini sebenarnya bukan bahasa Inggris. Untuk semuanya juga saya juga baru tahu, tadi saya cek, saya juga baru ngeh kan, yang ini ternyata di sini bukan bahasa Inggris. Bisa dicek nanti di KBBI, ada ini kan bahasa Indonesia, ada KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Itu di sini semuanya adalah bahasa Indonesia, gitu, bahasa ilmiah. Tapi karena kita termasuk saya juga kosakata bahasa Indonesia yang berjumlah 100.000 lebih itu kurang, itu tidak menguasai semua kosakata bahasa Indonesia, jadi juga bingung gitu istilahnya. Ini ternyata emang ini sebenarnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Kalaupun ada bahasa Inggris mungkin sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kata serpat seperti itu. Jadi kalau secara singkatnya ini untuk Mas Yogi dan lainnya, kata isim mausul itu tadi pronomina relatif, kita ibaratkan isim mausul kata penghubung. Lebih gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa menjelaskan dengan arti yang gitu ya. Gampangnya itu yang, itu kan kata penghubung yang. Misalnya orang yang makan gitu. Orang yang makan di sini gitu. Bahasa Indonesianya. Misalnya siapa lagi? Orang-orang yang bermain di halaman. Nah, kata yang itu maksudnya isi mausul secara singkatnya gitu. Meskipun tadi nanti ada pembahasannya sendiri. Contohnya tadi kan kita udah ada apa? Jadi ada juga isi mausul itu penggunaan kata yang di sini itu tergantung objeknya. Tadi udah dijelasin ada objek, ada apa? Misalnya kalau objek itu kan ada muzakkar, muzakkar itu laki-laki, ada muannas perempuan. Kalau laki-laki yang satu laki-laki misalnya mufrad, kita kan sebutnya mufrad ya. Kalau bahasa ininya singular, kalau bahasa Indonesianya sebenarnya mufrad satu. Orang yang misalnya laki-laki, alladzi, kita makainya alladzi, yang gitu kan misalnya gitu. Innal ladzina misalnya gitu. Dan orang yang misalnya gitu. Kalau muannas misalnya allati. Jadi muannas perempuan satu orang, kita makanya allati gitu. Jadi kalau ini sebenarnya pembahasan isim mausul itu luas dan nggak cukup cuma 5-10 menit, itu nggak cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya butuh waktu juga, tapi saya berusaha untuk menyingkatkan waktu, menghemat waktu karena waktu kita terbatas juga nggak banyak. Itu salah satunya. Jadi yang kita itu penghubung itu isim mausul ada penghubung yang bahasa Indonesia itu yang. Nah, tergantung siapa subjeknya atau ininya. Misalnya tadi kan saya kasih contoh tadi ada misalnya di sini ada tulisan tabarakalladzi nazzalal furqana. Nah, di sini kan kata alladzi di sini untuk di sini sebenarnya mungkin nanti juga bisa ditambahkan sama Pak Ustadz Fahmi kalau ada yang kurang atau kurang jelas atau kesalahan dalam penjelasan saya. Di sini karena Allah ya. Di sini Allah jadi alladzi. Dan sebenarnya Allah juga bukan terbebas dari muzakkar dan muannas seperti itu. Seperti itu saya juga mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jauh dengan satu di sini Allah kata Allah menggunakan nafas alladzi. Nah, kemudian di sini ada apa kata annar, di situ kan annar itu kan kalau ini kan muannas perempuan, kalau bahasa Arab itu kan, jadi kalau bahasa Arab tuh setiap isim, setiap kata bahasa Arab itu ada dua, entah itu muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Jadi ada jenisnya apapun itu gitu seperti itu. Kalau muannas pakainya al-lati, muannas satu al-lati. Kalau muzakkar tadi apa? Laki-laki itu al-lati. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, ini kan luas ya, ada yang umum, ada khusus. Ini juga nanti
di apa namanya. Kemudian ada juga ada yang tak tentu, yang tadi yang khusus yang jelasin, kadang ada yang tak tentu yang umum. Yang umum itu juga ada apa namanya, ada alladzi, ada ai gitu, zu, ma, man. Di sini juga lihat di sini contohnya, saya kasih satu contoh. Nih, ayat Quran wa anna lil insani illa ma sa'a. Artinya manusia pasti hanya mendapatkan apa yang. Nah, di sini kata penghubungnya bisa dikatakan isim mausulnya, apa yang diusahakannya. Seperti itu. Jadi kalau ada isim mausul penghubung. Misalnya di sana juga ada kata ma tadi. Mada aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Seperti itu. Jadi secara singkatnya, isim mausul itu kata penghubung di antara dua kata yang kita bilang bahasa Indonesia itu yang. Dan penggunaannya itu tergantung subjeknya gitu. Kalau subjeknya muzakkar, laki-laki dan mufrad, satu misalnya tadi ada kata alladzi, kalau dua misalnya alladzani, seperti itu. Dan kalau muannas atau perempuan, allati, allatani, allai, seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Kurang lebihnya seperti itu secara singkatnya. Mohon maaf kalau ada salah dalam penjelasan. Mungkin kalau saya bisa ada yang menanggapi atau diperbaiki, silakan. Terima kasih dari Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. Itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia gampangannya itu yang gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ketentuannya untuk laki-laki, perempuan itu beda-beda ya. Kalau dalam bahasa Arab cuma satu aja gitu ya, Bang Ustaz Salam. Iya gitu Mas Yogi. Secara singkatnya kayak gitu. Bahasa Indonesia itu artinya yang gitu. Kan penggunaan dari bahasa Arabnya itu beda-beda gitu, tergantung subjeknya siapa gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Kata Ustadz Fahmi, teman-teman beliau mati lampu. Jadi yang tadi pertanyaan berikan contoh wazan-wazan, silahkan ke pemateri berikan contoh kata beliau, kemudian diselesaikan begitu. Baik Kak, kita langsung saja. Nah, fi'il madhi sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kita dengar mabni atas fathah ya Kak. Pasti dia fathah. Kita sekarang ngelihat apa zahirnya gitu. Nampak yang nampak di tulisannya. Contoh sulasi mujarrod yang pertama ya Kak, yang 3 huruf. Contohnya seperti nasoro. Nasoro. Nasoro ya Kak, itu ada 3 huruf nun, sod, ro. Nah, kemudian ada sulasi mazid. Sulasi mazid. Sulasi artinya 3 ya Kak, mazid berarti tambah 1 ya Kak. Sulasi mazid 1 berarti jadi ada 4 hurufnya. Contohnya seperti akoma, alif, kof, ada alif juga, ada mim ya Kak, ada 4 huruf. Kemudian kita ke mazid, sulasi mazid 2, tambahannya 2 huruf. Berarti jadi totalnya ada 5 ya Kak hurufnya. Misalnya ta'arofa, ta'arofa, ta'ain, alif, yang keempat ro, dan kelima fa. Ta'arofa. Nah, kemudian ke apa? Contoh berikutnya sulasi mazid 3. Berarti 3 tambahannya Kak. 3 tambahannya. Contohnya istaghfaro. Istaghfaro. Istaghfaro ada alif, sin, ta, ghain, fa, dan ro. Kemudian contoh rubai mujarrod. Ada 4 huruf. Contohnya waswasa. Wawu, sin, wawu, dan yang keempat sin juga. Ada 4. Terus kemudian ada rubai mazid 1. Berarti hurufnya dasarnya 4 tapi tambah 1 jadi 5. Contohnya seperti tawaswasa atau tajal baba. Ta, jim, lam, ba, dan ba. Ya, ada 5. Yang terakhir, rubai mazid 2. Berarti tambahannya, dia asalnya 4, tapi tambahannya ada 2. Contohnya, ihron jama. Seperti if'an lala. If'an lala. Ihron jama. Alif, ha,
ro, nun, jim, dan mim. Ada 6, Kak. Ya, itu saja, Kak. Oke. Sudah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Adit. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Oke, Ustaz Fahmi sudah memberikan baik. Ya, cukup ya Ustaz Adit. Mangga. Maaf jikalau sudah cukup. Cukup, tidak ada pertanyaan insyaallah. Doa kifarat majelis. Subhanallah. Sampai jumpa lagi Ustaz Jogi. Ya. Terima kasih Ustadz Adit. Terima kasih Ustaz juga. Siap-siap. Siap-siap. Saya tutup, teman-teman. Assalamualaikum.